kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih. Kalau diduetkan, wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Maksudnya mendukung, maksudnya Pak? Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor itu PD Perjuangan adalah disiplin berorganisasi. Pilkada Jakarta ini apakah ada komunikasi dengan partai baru? Saya tidak tahu persis, tapi dari sekjen sama tim pilkada ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai ya. Dan terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu. Kan dari nama-nama yang untuk DKI Pak, kemarin kan disebutkan ada nama Bapak, kemudian ada nama mungkin kan Bapaknya kalau misalnya dimajukan lagi di Jakarta. Karena nama saya masuk, saya jawab nggak etis lah. Itu tanya-tanya sama Pak Jarod tuh sama yang lain. Kemarin Pak Jarod juga menantang PKS begitu untuk berani nggak mendukung Pak Ahok begitu dari Pak Ahok sendiri. Ya mesti tanya sama PKS dong, itu bukan tantang ke saya. PKS saja. Pak dulu kan pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu secara prinsip tidak bisa dari PDIP. Itu sebenarnya apakah masih ada kemungkinan nggak PDIP? Saya tidak tahu itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan kita partai pelopor, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PD Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi Marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih. kalau diduetkan, Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Maksudnya mendukung, maksudnya Pak? Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor itu PD Perjuangan adalah disiplin berorganisasi. Apapun keputusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar. Gitu. Ya. Dulu kan Partai Golkar juga kan melihat dinamika Partai Golkar di Ya saya agak sedih juga. Kenapa nih Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah kayak kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya melihat seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan bukan kota kosong, Pola Solo atau apa, saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir mungkin ke depan. Saya kira pemerintah DPR RI mungkin harus memikirkan bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada gitu loh, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti presiden juga kan, kalau partai tidak mencalonkan akan sanksi tidak bisa ikut pemilu atau pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan sehingga tidak ada lagi cerita borong-borong atau ada partai yang takut. Kami juga ada kabupaten yang mengalami karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding ini. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai. Saya kira ini bagian dari tugas kita bersama untuk memikirkan supaya demokrasi kita itu makin lama makin baik. Kan intinya kan rakyat punya pilihan banyak gitu kan. Ini terakhir Pak Ahok Pak, ini untuk kan ada kabar menafsirkan isu. sikap Pak Yusuf Hamka gitu untuk mundur ini itu seperti apa sih? Saya nggak gitu, saya belum telepon beliau, tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan.
loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan itu. Kita punya integritas, yang diharapkan itu ada kesetiaan. Kalau kita masih sepakat ya, kan nggak mungkin kita berjalan berdua kalau kita nggak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf Hamka. Tapi Pak Ahok sendiri seberapa siap maju ke Pilkada Jakarta, Pak Ahok, kalau misalkan Kalau sebagai kader kemana pun kita siap-siap aja dari perintah ya siap. Kan tugaskan, ditugaskan. Pak sebagai salah satu pengurus PDIP kan kemarin kan membuat visual reshuffle untuk menteri-menteri dari PDIP, apakah sudah dengar atau gimana tanggapannya Pak? iya Pak. Kami belum bahas masalah itu, tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya. Apalagi kan ini kan memang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan memang satu paket ini kan istilahnya kan. Ya bisa saja orang bilang cuma 2 bulan, orang 2 bulan untuk persiapan ke 5 tahun kan nggak apa-apa. Pak AHY juga ngomong kan, waktu saya baca berita 6 bulan nih, kan 6 bulan untuk lanjut. Saya kira oke aja. Tapi sebagai upaya membosi PDIP dan lain sebagainya, menganggap seperti itu nggak sih Pak? Kalau Saya, jadi reshuffle itu saya adalah partai kira menteri diganti tidak mau menggomosi PDIP ya kan. Saya ditahan aja nggak menggomosi saya kok. Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapapun nggak bisa menggembosi Anda. Yang kita khawatir itu Anda menyerupai mereka, jadi rusak di mata rakyat gitu loh. Nah kita pegang, kalau istilahnya apa ya, saya lupa nih, Mahatma Gandhi itu siapa bilang, kalau mau bisnis itu pakai nurani, tapi kalau mau berpolitik pegang prinsip. Nah PD Perjuangan itu pegang prinsip, kita pegang prinsip, itu aja sih ya.